Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Obesitas dengan menggunakan support vektor mesin. Alangkah baiknya sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 210100181. Saya Yulia Roka, NIM 210100121. Saya Abid Widoho Padamara, NIM 21010-216. Nah, nama saya Sofi Akbar Wijaya, NIM 2001-010190. Di sini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang penyakit obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan kondisi di mana adanya abnormalitas maupun lemak berlebih pada individu yang berperan sebagai salah satu faktor penyakit yang mengancam kesehatan seseorang. Obesitas adalah masalah kesehatan global yang semakin meningkat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Obesitas merupakan faktor risiko utama untuk penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, dan beberapa jenis kanker lainnya. Dengan memprediksi obesitas secara dini, tindakan pencegahan dapat diambil untuk mengurangi risiko munculnya penyakit-penyakit tersebut. Di sini untuk memprediksi obesitas kami menggunakan metode SPM. Apa sih itu metode SPM? SPM atau support vektor mesin adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas-tugas klasifikasi dan regresi. Tujuan utama SPM adalah untuk membuat sebuah model yang dapat memisahkan dua kelas data secara optimal dengan menggunakan hyperlink atau bidang pemisah yang memaksimalkan jarak antara kelas-kelas tersebut. Baik, kemudian lanjut ke bagian tujuan aplikasi, di mana aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang memiliki risiko tinggi mengalami obesitas. Dengan menggunakan metode support vektor mesin, aplikasi dapat melakukan prediksi berdasarkan data fitur individu seperti tinggi badan, berat badan, indeks massa badan, lingkar pinggang, usia, dan faktor-faktor lain yang relevan. Hal ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk mengetahui apakah mereka berada dalam kategori obesitas atau non-obesitas. Kemudian ada tujuan kedua, yaitu di mana aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang resiko obesitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan obesitas. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya menjaga berat badan yang sehat dan mengadopsi gaya hidup yang seimbang. Kemudian ada tujuan ketiga, yaitu aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pengguna tentang cara pengelola berat badan secara efektif. Hal ini dapat mencangkup saran tentang pola makan yang sehat, program olahraga yang tepat, pengolahan makanan yang baik, pengelolaan stres, dan kebiasaan hidup sehat lainnya. Dengan demikian, aplikasi dapat mendorong pengguna untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan mengurangi risiko obesitas. Kemudian kita lanjut ke bagian dataset. Dataset penyakit obesitas pada Kaggle yang diambil pada penelitian ini merupakan tabel dengan jumlah 769 data dan 8 atribut yang terdapat pada dataset yang digunakan, seperti tampak pada gambar 1. Kemudian, data ini dipisahkan sebagai data pelatihan dan data pengujian. Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari pelatihan tersebut bisa disebut dengan model. Pembagian data uji dan data latih coba dilakukan dengan rasio 80/20% dari total data yang sudah di pre-processing. Kemudian kita lanjut ke penerapan algoritma SPM, di mana pada gambar 1 ini kita menerapkan algoritma dalam dataset kita. Kemudian pada gambar kedua kita mencari akurasi dari data training, di mana akurasi dari data trainingnya itu yaitu 78,66%. Kemudian pada gambar 3 di sini kita mencari akurasi dari data testing, di mana akurasinya bernilai 77,27%. Baik, saya akan menjelaskan prediksi obesitas dengan menggunakan support vektor mesin dan tahapan-tahapan yang dilakukannya. Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan kondisi di mana adanya abnormalitas maupun lemak berlebih
pada individu yang berperan sebagai salah satu faktor penyakit yang mengancam kesehatan seseorang. Pada penelitian ini memutuskan untuk memprediksi tingkat presentasi lemak pada badan menggunakan support vector machine. Adapun metode penelitiannya metode yang digunakan menggunakan metode SPM. Ada beberapa tahap pengumpulan datanya, yaitu ada 5 tahapan. 1. Pengambilan dataset untuk melatih model dengan algoritma SPM. 2. Data processing, yaitu dilakukannya standarisasi data dan transformation terhadap dataset yang didapat. 3. Modeling dan perancangan. Pada tahapan ini diterapkan model regresi linear pada dataset untuk melakukan prediksi di tahap selanjutnya dan melakukan perancangan website. 4. Implementasi, yaitu dirancang suatu sistem prediksi dengan memasukkan model ke dalam program. Yang kelima, memprediksi penyakit obesitas, di mana tahap ini sistem yang dirancang akan diuji hingga menghasilkan output yang valid. Nah, seperti berikut tabel tahapan-tahapan yang 5 tadi. Perancangan, pengambilan datanya, dan kebutuhan, analisis kebutuhan, hardware, software, dan perancangan model, pengenalan data, processing data, perancangan aplikasinya, dan implementasi, perancangan algoritma regresi linear, pengujian model, dan implementasi model pada aplikasi. Adapun hasil dan pembahasan, yaitu perancangannya, seperti tabel di bawah ini. Dataset penyakit obesitas pada Kagle yang diambil pada penelitian ini merupakan tabel dengan jumlah 769 data dan 8 atribut yang terdapat pada dataset yang digunakan seperti tampak pada gambar ini ya. Dan ini data outliernya yang di bawah. Dan penerapan algoritma SPM-nya seperti tabel gambar di bawah. Dan pengujian penyakit seperti tabel-tabel berikut. Kesimpulannya yaitu jumlah presentasi lemak pada badan merupakan informasi yang penting baik untuk keperluan diagnosa maupun sebagai informasi peringatan yang dikarenakan apabila presentasi berlebih dapat menyebabkan penyakit beresiko tinggi seperti diabetes dan penyakit jantung lainnya. Sistem prediksi yang dihasilkan dengan algoritma mampu membantu dalam penentuan keputusan pada kondisi badan tanpa perlu pengukuran berat badan, bahkan yang memerlukan pengukuran dalam air dikarenakan volume tubuh manusia yang beragam dan bervariasi. Ya, perkenalkan, nama saya Abid Widoho Padamara, NIM 210.10.216. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari proyek yang kita ambil, itu penyakit obesitas. Nah, di sini yang pertama adalah kita menentukan library yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan library NumPy, Panda, Serbol, dan algoritma SPM dan lain sebagainya. Nah, di bagian 2 ini kita akan meload dataset yang udah kita ngambil di website Kagle. Nah, di sini nama file yang kita ambil itu adalah obesitas.csv. Nah, kemudian kita langsung manggil di bagian load dataset ini, memanggil obesitas.csv. Nah, di sini adalah dataset headnya adalah informasi datanya, yaitu sesak napas, depresi, masalah kulit, menstruasi, dan seterusnya. Nah, total data yang kita ngambil itu adalah 768 baris dan 9 kolom. Nah, di sini adalah bagian kolomnya adalah sesak napas, depresi, masalah kulit, menstruasi, sakit lutut, sakit punggung, dan variasi umur dan hasil. Nah, di sini adalah data obesitas, X hasil, label, dan dataset hasil. Nah, di sini ada kelas 1 0 adalah 500 dan kelas 2 1 dari 268. Nah, kemudian di sini adalah dataset infonya. Nah, datanya 768, kolomnya 9, dan ini sesak napas ini, dan 8 kolom. Jadinya ada 8 kolom. Nah, di sini adalah korelasinya
nilai tertinggi dari obesitas ini adalah sakit lutut, 86. Nah, sini sama korelasinya. Nah, kemudian di sini kita memisahkan data dan labelnya. Nah, ini adalah datanya dan ini adalah label-labelnya. Nah, ini juga sama, data label X, Y, 0101 dan ini datanya. Nah, di bagian 3 ini kita memasuki standarisasi data. Buat datanya itu di standarisasi. Nah, ini adalah hasil dari data yang kita udah standarisasinya. Nah, ini adalah data yang standarisasi X dan Y. Ini X dan ini Y nya. Nah, di bagian 4 memisahkan data training dan data testing. Nah, di sini kita memanggil dulu X train, X test, Y train dan Y test. Nah, jadi hasilnya itu adalah data normalnya 768 dan data testing 614 dan data training 614 dan data testing 5154. Yang kelima adalah membuat data latih menggunakan algoritma SVL. Nah, kita memanggil Spire, SVM dan kernel linear. Nah, setelah kita berhasil membuat data latihnya menggunakan algoritma SVM, kita masuk ke bagian 6, yaitu membuat model evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi. Nah, di sini kita memanggil extract prediction. Nah, prediction karena kita ingin memprediksi nilai X training itu akurasinya berapa. Dan hasil dari prediksinya itu adalah akurasi data training adalah 0,7866. Nah, kita simpulkan aja menjadi 78,66% hasil dari data trainingnya itu. Nah, terus kemudian kita prediksi lagi nilai data testing itu berapa akurasinya. Nah, di sini kita sama kayak nilai codingan training tadi. Nah, di sini adalah akurasi data testing adalah 0,7727. Nah, jadi kita langsung simpulkan 77,27% nilai akurasi dari data testing itu. Nah, di sini bagian 7 adalah kita membuat model prediksi. Nah, di sini kita input data. Nah, kita akan menginput data yang kita udah ngambil dari Kaggle tadi. Di sini adalah kita menguji juga di sini. Nah, misal kita ngambil data pertama di sini, terus kita taruh di bagian sini. Yang nilai awal tadi kan pasien tidak terkena obesitas. Nah, kita jalankan dia. Nah, di sini dia berubah jadi pasien terkena obesitas, nilainya 1. 0 kalau 1 terkena obesitas, kalau 0 tidak terkena obesitas. Nah, di bagian 8 adalah simpan model. Nah, di sini kita menyimpan model yang kita jalankan di EPNB ini, IPYNB ini. Nah, nama filenya obesitas model dan dia akan muncul di bagian sini obesitas model. Nah, obesitas model ini kita akan memanggilnya di website Streamwork-nya atau Streamlit. Kita gunakan Streamlit. Nah, kemudian kita masuk ke codingan Streamlit. Nah, kita import lagi Pixlr tadi dan Streamlit. Nah, kemudian di sini kita membaca model dan kita mengambil model yang kita simpan tadi dengan nama obesitas model.saf. Nah, sini ada judul. Nah, sini kita akan bagian kolom input datanya. Nah, di sini adalah kode untuk prediksi apakah dia itu terkena obesitas atau tidak. Di sini adalah tombolnya. Nah, if ini predik
nilainya 0 maka sama dengan 1. Jadi jika di datasetnya itu 0 maka pasien tidak terkena obesitas. Nah, jika data yang kita ambil itu nilainya 1 maka dia terkena obesitas. Nah, kita jalankan aplikasinya. Nah, di sini adalah aplikasinya, kita menggunakan framework Streamlit. Nah, kita mengambil datanya dulu. Misal kita ngambil data yang bagian kedua ini, sesak napas yaitu 6, depresi 148, terus 72, menstruasinya 72, 35, perutnya 5, 0, 33, 0, 33, 3,6, kemudian 33,6, 0,627, 0,627, dan kita memasuki hormonnya adalah 50. Nah, di sini kita prediksi dia apakah dia terkena obesitas atau tidak. Nah, dari pasien ini terkena obesitas 3 dan ini adalah hasilnya 0, maka dia akan kalau 0 kan tidak terkena obesitas. Nah, maka kita akan coba dulu. Yang pertama, ntar kita akan refresh dulu. 6629, 6629, terus 6629, 0, nilai 0, terus 26,6, 26,6, terus 26,6, 0, lagi, terus 0,351, 0,351, terus umurnya 31. Nah, di sini dikatakan prediksi dia. Nah, maka dia hasil darinya pasien tidak terkena obesitas. Nah, dari data ini juga kan udah benar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi